Selamat datang di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah. Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, atau yang lebih familiar dengan sebutan Kelurahan ATTS, merupakan sebuah kelurahan yang terletak di jantung kota Bukit Tinggi dan merupakan salah satu dari 7 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Guguk Panjang. Dengan total jumlah penduduk berdasarkan data Capil tahun 2022 yaitu 7.856 jiwa. Kelurahan ATTS memiliki luas wilayah 69 hektar dengan rincian perbatasan. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Campago Ipuah, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tarok Dipo. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Benteng Pasar Atas. Dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pakan Kurai. Secara karakteristik, Kelurahan ATTS dibagi menjadi kawasan pemukiman penduduk serta sentra perdagangan dan jasa. Dalam menunjang fungsi tata kelola pemerintahan yang baik, Kelurahan ATTS sudah dilengkapi dengan sarana pendukung pemerintahan berupa gedung kantor permanen 2 lantai, dilengkapi dengan ruang pertemuan, ruang pelayanan, perpustakaan, serta ruangan lain yang diperuntukkan untuk sekretariat lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti tim penggerak PKK, LPM, Karang Taruna, Forum Kota Sehat, BKM, PSM, serta organisasi lainnya. Untuk efektivitas pelayanan, Kelurahan ATTS sudah dilengkapi dengan ruangan dan meja pelayanan yang representatif, lengkap dengan sarana penunjang seperti kursi tunggu yang nyaman, akses Wi-Fi, bahan bacaan, mini playground anak, serta sarana penunjang lainnya. Selain itu, pelayanan di Kelurahan ATTS sudah memanfaatkan platform digital seperti media sosial untuk sarana kemudahan dan akses masyarakat mendapatkan informasi pelayanan dan pengaduan. Dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Kelurahan secara konsisten memaksimalkan fungsi pengawasan, monitoring, serta penyelesaian masalah melalui peran serta 3 pilar, yaitu Lurah ATTS, Babin Kamtipmas, Babinsa, RT RW, Pemuda, serta 10 orang Satlinmas yang senantiasa melaksanakan fungsi dengan baik dan penuh dedikasi. Setiap harinya, Satlinmas secara bergiliran melaksanakan piket di kantor lurah, patroli dan monitoring wilayah, serta membantu hal-hal kecil yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, dalam mengatasi persoalan persampahan dengan kondisi wilayah pasar dan pemukiman padat penduduk, Kelurahan ATTS melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi menerapkan sistem penjemputan sampah dari rumah ke rumah dengan pengaturan waktu dan tempat sedemikian rupa, di mana tata kelola persampahan dapat berjalan maksimal sehingga menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan indah. Selanjutnya, beberapa program dan kegiatan strategis pemerintahan Kelurahan ATTS dalam 2 tahun terakhir, diantaranya Gebiar vaksinasi COVID-19, peningkatan Trantibu melalui kegiatan patroli dan pengawasan wilayah, gotong royong berkala di wilayah kelurahan, event olahraga, kegiatan sosial kelompok pedagang pasar bawah, musabaqah tilawatil Quran, Jumat curhat bersama Kapolresta Bukit Tinggi, Ota Lapau, wadah diskusi bersama masyarakat terkait isu-isu Trantibu, pelestarian adat dan budaya melalui peran BKMT, Makan Bajamba, alat musik tradisional, randai, silek, panitahan, dan lain-lain. Konsisten melaksanakan belusukan ke tengah-tengah masyarakat untuk memastikan kondisi dan mencarikan solusi atas setiap permasalahan. Forum diskusi bersama Niniak Mama, alim ulama, cadiak pandai, serta tokoh masyarakat lainnya. Pemberdayaan masyarakat melalui peranan tim penggerak PKK Kelurahan. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam setiap forum diskusi melalui wadah forum konsultasi publik. Program jemput sampah dari rumah ke rumah. Penguatan lembaga kemasyarakatan melalui kegiatan Dharma Wisata. Sekolah keluarga, pembangunan fisik serta peningkatan sarana dan prasarana. Memasuki fase pasca pandemi COVID-19, Kelurahan ATTS dalam rentang 2 tahun terakhir banyak menciptakan inovasi di berbagai bidang untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mencapai visi Kota Bukit Tinggi, yaitu menciptakan Bukit Tinggi hebat, berlandaskan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Adapun beberapa jenis inovasi tersebut diantaranya, yang pertama,
bidang sosial kemasyarakatan melalui gerakan ATTS Peduli. Di antaranya pada tahun 2021 dan 2022 sudah diakomodir bantuan sosial dengan total lebih kurang 180 juta rupiah dengan rincian 1. Bantuan sosial bersumber dari hasil penggalangan masyarakat. 2. Penggalangan bantuan gempa Pasaman Barat. 3. Kolaborasi bersama Basnas Kota Bukit Tinggi. 4. Kolaborasi Kelurahan ATTS bersama Inisiatif Zakat Indonesia. 5. Kolaborasi bersama Ahsan Care. 6. Kolaborasi bersama Human Initiative. 7. Bedah rumah. Kedua, inovasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN di Kelurahan ATTS dengan slogan patuh merupakan sebuah inovasi kelurahan di bidang pelayanan publik dengan memanfaatkan aplikasi Android WhatsApp untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi pelayanan dan pengaduan. Ketiga, penguatan kelembagaan Bank Sampah Mutiara Indah dengan menjalin kerjasama berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, instansi perkantoran, posyandu, serta dasawisma. Keempat, unit usaha Karang Taruna Tunas Harapan merupakan sebuah kelompok usaha pemuda yang dibentuk dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda, menambah pemasukan pemuda, serta menjadi wadah pemuda dalam mengelola suatu usaha bersama. Adapun jenis usaha Karang Taruna ialah sewa papan bunga, sewa tenda, sewa kursi, sewa sound system, sewa betor untuk angkutan barang, tambu atau tansah. Adapun omset tahun 2022 yaitu Rp20.800.000. Kelima, BPJS Ketenagakerjaan bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan format swadaya yang diperuntukkan kepada LPM, RT RW, kader tim penggerak PKK, kader posyandu balita lansia, garin masjid musola. Keenam, pemanfaatan lahan kosong untuk pembentukan kelompok wanita tani atau KWT. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta memaksimalkan lahan tidur, Kelurahan ATTS menginisiasi pembentukan kelompok wanita tani di mana dalam 2 tahun terakhir sudah dibentuk 3 KWT dengan rincian KWT Anggrek berlokasi di RT 3 RW 3, KWT Ibu-Ibu Pejuang berlokasi di RT 3 RW 2, KWT Dahlia berlokasi di RT 1 RW 3. Ketujuh, membentuk 1 posyandu remaja dan 3 posyandu terintegrasi, yaitu menggabungkan pos pelayanan terpadu atau posyandu dengan bina keluarga balita dan pendidikan anak usia dini. 8. Program infak atau sedekah subuh Masjid Darul Ikhlas sebesar Rp2.000 untuk penguatan UMKM dan kebutuhan jemaah. 9. Program Jumat Berkah Masjid Darul Ikhlas yang diinisiasi oleh kader Kelurahan ATTS hasil swadaya masyarakat dalam bentuk pemberian makanan gratis kepada masyarakat setelah melaksanakan ibadah sholat Jumat. 10. Membentuk kelompok tenaga kerja mandiri. Tenaga kerja mandiri adalah suatu program kegiatan pengembangan dan perluasan kerja yang dilakukan kepada masyarakat yang telah memiliki embrio usaha secara berkelompok. 2 kelompok tenaga kerja mandiri yang dibentuk di Kelurahan ATTS adalah TKM Mawar yang bergerak di bidang kuliner serta TKM Tunas Harapan yang bergerak di bidang sewa jasa papan bunga, tenda, dan lain-lain. 11. Membentuk UMKM terintegrasi yaitu Dapur Anggrek. UMKM terintegrasi merupakan sebuah inovasi Kelurahan ATTS dengan membentuk usaha bersama bagi kader-kader kelurahan yang bergerak di bidang kuliner, yang selanjutnya menjalin kolaborasi dengan kelurahan untuk memenuhi kebutuhan snack kegiatan kelurahan. Selain itu, Dapur Anggrek juga berperan dalam memenuhi dan menyediakan makanan tambahan bagi bayi dan balita sasaran posyandu dalam bentuk makanan organik yang kaya akan nutrisi, seperti mie organik yang bahan bakunya dibuat dari berbagai jenis sayuran. Adapun produk dari Dapur Anggrek antara lain 12. Pemanfaatan sabut kelapa untuk bahan pembuatan pot bunga. Pembuatan pot bunga dari sabut kelapa merupakan inovasi baru yang diinisiasi oleh warga yang juga tergabung dalam kelompok wanita tani Ibu-Ibu Pejuang. Secara bertahap, pot bunga dari sabut tersebut masih dibuat untuk kebutuhan rumahan dan lingkungan. Namun ke depan akan lebih dikembangkan lagi dari segi kuantitas dan kualitas sehingga bernilai ekonomi dan menambah pemasukan. 13. Perpustakaan Digital Kelurahan ATTS. Perpustakaan digital adalah bentuk perpustakaan yang keseluruhan koleksinya memakai format digital yang disusun dalam sebuah arsitektur komputerisasi.
melihat kenyataan bahwa perpustakaan konvensional sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, sehingga Kelurahan ATTS secara bertahap mencoba untuk mengembangkan perpustakaan digital dengan tujuan untuk menumbuhkan kembali minat baca, mempermudah akses bacaan, dan menambah literasi kepada masyarakat melalui platform digital. Pada akhir tahun 2021, Kelurahan ATTS bersama mitra kelurahan membentuk Satgas COVID-19 yang konsisten dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19 dengan cara menyelenggarakan program gebyar vaksin, mendatangi warga secara door-to-door, dan hasilnya sudah lebih dari 85% dari total sasaran sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Sementara itu, tim penggerak PKK Kelurahan ATTS juga memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan konsisten memaksimalkan pelaksanaan 10 program pokok PKK dan kelompok dasawisma. Tim penggerak PKK Kelurahan ATTS beranggotakan 44 orang hebat, di mana Nyonya Tesha Romario selaku ketua konsisten dalam melaksanakan setiap program dan melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat kelurahan. Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran dan pembinaan yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tim penggerak PKK Kecamatan Guguk Panjang serta tim penggerak PKK Kota Bukit Tinggi. Kelurahan ATTS memiliki berbagai jenis produk unggulan yang tersebar di wilayah kelurahan, di antaranya produk kuliner seperti serundeng ubi madu, stik varian rasa, putu ayu ubi ungu, keripik pisang karamel, inti mandi, nugget terong, keripik bayam, mie sehat sayur dan buah, keripik bawang, stik keju, bumbu dapur Eti STR, kerupuk jengkol, nasi tungkuy daun, rendang khas Bukit Tinggi, dan masih banyak lagi. Produk kerajinan serta olahan lainnya seperti obat tradisional, aneka sulaman dan rajutan, solar biodigester, papuang atau pelampung pancing, kain kerancang, ukiran kayu motif khas Minangkabau, sablon plastik, tarompa datua, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, dalam hal akses ruang publik bagi masyarakat, Kelurahan ATTS sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang ruang publik, di antaranya Taman Pendakian Wowo RW 5, Taman Pedestrian Jalan Arasuli RW 3, Taman Kampung KB RW 2, Taman Samping SMP Negeri 8 RW 1, Taman Pedestrian Jalan Mutiara Indah RW 3. Selain itu juga, terdapat sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepariwisataan Kota Bukit Tinggi serta tempat-tempat ikonik lainnya seperti Gedung Parkir Jalan Perintis Kemerdekaan, Gedung Parkir Wowo, Rumah Kelahiran Bung Hatta, Pasa Bawah, Pasa Banto, Janjang Gudang, Pedestrian Janjang 40, Janjang Gantuang, Pasar Kuliner Malam Jalan Perintis Kemerdekaan, Pasar Kuliner Malam Jalan Soekarno-Hatta sekitaran Pasa Banto, Masjid Jami Agung Tengah Sawah, Kampung Keluarga Berkualitas, Mini Skatepark, Gerbang Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, Tugu Adipura, Hotel Jogja, Suro Inyak Syekh Bantam, Eks Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Seniman Wakidi, Rumah Potong Hewan. Berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih Kelurahan ATTS di berbagai tingkatan dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Tingkat Kecamatan. Tingkat Kota Bukit Tinggi, tingkat provinsi dan nasional. Memasuki fase pasca pandemi COVID-19, Kelurahan ATTS berkomitmen untuk bangkit menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan kelurahan. Kelurahan ATTS terbaik untuk Bukit Tinggi hebat. Kami atas nama tim penggerak PKK dan masyarakat Kelurahan ATTS 3 pilar kelurahan mensupport dan mendoakan Kelurahan ATTS mendukung Kelurahan ATTS menjadi yang terbaik 1 pada lomba kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat dan dapat berlanjut ke tahapan selanjutnya. Kelurahan ATTS Hebat!